Sehingga setelah ini kalau kemudian muncul kebijakan menaikkan harga BBM, ya ya mahasiswa harap mengerti lah, kan kalian UKT-nya sudah nggak dinaikin. Selamat malam semuanya. Cerita UKT yang naik tinggi, yang naik sangat drastis sekali, sampai ada yang naik 500%, itu akhirnya semua cerita dan protes itu diakhiri oleh panggilan Presiden kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Karena setelah Nadiem dipanggil ke istana, setelah keluar dari istana, Nadiem mengatakan bahwa semua kenaikan UKT tahun ini dibatalkan. Dan semua tepuk tangan. Hebat Jokowi. Tapi kalau kita membaca dari pola-pola yang biasa dilakukan oleh Presiden Jokowi, ini terus terang menyisakan banyak sekali tanda tanya. Karena kenaikan UKT ini kan sudah diprotes selama berbulan-bulan yang lalu. Bahkan di debat Capres, itu kan juga sempat dibahas soal biaya pendidikan yang sangat tinggi gitu. Kenaikan UKT ini kan sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Dan demonstrasi di berbagai kampus itu kan juga sudah dilakukan. Bahkan Kemendikbud itu sudah memberikan pembelaan yang sangat luar biasa, tidak masuk akal. Seperti misalkan Kemendikbud bilang bahwa kenaikan UKT ini tidak masalah karena yang namanya kuliah atau perguruan tinggi itu kan tersier. Kuliah itu tersier gitu ya. Sehingga banyak orang akhirnya mengerti kenapa namanya PT. Bukan perguruan tinggi ternyata, tapi perguruan tersier. Lalu kemudian banyaklah pembelaan-pembelaan di media sosial gitu ya, dari para pendukung Pak Jokowi dan Projo gitu yang mengatakan bahwa wah, UKT ini sudah sesuai, dan bahkan Nadiem juga ketika dipanggil ke DPR sudah menyampaikan bahwa kenaikan UKT ini sudah sesuai dengan asas keadilan katanya, dan hanya berlaku kepada mahasiswa baru. Mahasiswa yang lama nggak terdampak. Ini sudah sesuai dengan asas keadilan dan sebagainya. Setelah serangkaian pembelaan dan demonstrasi di berbagai kampus dilakukan, tiba-tiba hari ini bulan Mei dibatalkan. Ini pertanyaannya, kenapa gitu? Kenapa tidak dari dulu gitu? Kenapa ini kemudian orang-orang diajak berantem dulu gitu ya, ada yang pro ada yang kontra sampai kecapean gitu, baru kemudian muncul keputusan oke, dibatalkan. Sehingga semua cerita pembelaan terkait kenaikan UKT, baik yang disampaikan oleh Kemendikbud ataupun Menteri Nadiem sendiri ataupun para buzzer-buzzernya gitu ya, itu menjadi lucu sekarang karena akhirnya dibatalkan sama Presiden Jokowi. Tapi kenaikan ini sekali lagi masih menyisakan tanda tanya, karena menurut Presiden Jokowi kenaikan UKT ini tidak boleh secara drastis, ini tidak boleh cepat-cepat, harus ada jeda. Jadi kenaikannya masih bisa mungkin dilakukan tahun depan. Jadi bahasa yang benar bukan membatalkan kenaikan UKT, tapi menunda kenaikan. Ya sama lah seperti mantan kalian yang nggak mau pisah padahal sudah tidak ada masa depan gitu ya. Jadi kadang beberapa orang memilih untuk menunda rasa sakit. Nah ini menunda dulu. Tapi kan lucu gitu. Tahun depan kan Presiden Jokowi setahu saya sudah bukan lagi presiden gitu kan. Kan katanya mau diganti sama Prabowo Subianto sebagai capres terpilih. Kenapa ini kemudian memberikan keputusan yang seolah-olah ini bisa dilakukan oleh Pak Jokowi itu sendiri, yaitu kenaikannya nanti dilakukan tahun depan. Padahal tahun depan kan udah gak jadi presiden. Apa masih? Nggak tahu deh. Ya karena kalau dari sisi Prabowo Subianto sendiri ketika ditanya soal kenaikan UKT, Prabowo maunya ini turun atau bahkan kalau bisa digratiskan katanya. Ini kan menjadi tidak sesuai gitu. Katanya ini penerus gitu kan katanya. Kalau penerus kan harusnya dinaikin dong, lanjutkan gitu kan. UKT naik, UKT naik, UKT naik. Nah, Prabowo ternyata mau menurunkan atau bahkan menggratiskan. Ya tentu saja kita dukung upaya Prabowo gitu ya, yang mau menurunkan atau bahkan menggratiskan UKT di perguruan tinggi negeri. Cuma kan sekali lagi gitu, ini pertanyaannya ada apa? Kenapa Pak Jokowi maunya tahun depan dinaikkan, sementara Prabowo sebagai capres terpilih maunya diturunkan atau bahkan digratiskan? Tapi ya sekali lagi, kalau presidennya Prabowo, ya terserah Prabowo.
Ya semoga benar-benar digratiskan. Tapi kan kalau ngelihat Prabowo juga jangan dari satu sudut pandang positif saja gitu ya. Jangan kemudian mudah kita percaya begitu saja gitu. Sama seperti cerita nanam singkong munculnya panennya pisang pisang lagi. Panennya malah jagung gitu kan. Itu sama seperti penjelasan soal pemberian susu gratis ternyata mau diganti sama telur. Yang dari makan siang gratis mau diganti jadi sarapan. Jadi kalau Prabowo hari ini bilang UKT akan turun, akan digratiskan, ya jangan-jangan juga kebalikannya atau tidak sesuai dengan yang disampaikan. Tapi sekali lagi, ini adalah cerita yang cukup menarik dalam politik di Indonesia, bagaimana Presiden langsung kemudian membatalkan kenaikan UKT yang sudah dilakukan oleh berbagai kampus di Indonesia. Karena ini sudah naik sejak beberapa bulan lalu, kemudian dibatalkan. Bahkan Nadiem Makarim meminta untuk kampus-kampus mengembalikan uang mahasiswa yang sudah ditarik oleh mereka. Jadi yang sudah terlanjur bayar gitu ya, dengan UKT yang sudah naik tinggi itu diminta untuk dikembalikan. Wah, luar biasa gitu ya. Jadi setelah semuanya demo, semuanya protes gitu ya, kemudian DPR sudah memanggil Nadiem, sudah muncul pembelaan-pembelaan yang cukup logis, akhirnya dibatalkan. Dan Pak Jokowi tampil sebagai seorang pahlawan yang berhasil membatalkan kenaikan UKT. Kalau dulu gitu ya, wah saya akan apresiasi sekali. Tapi kalau sekarang gitu ya, ini kita sudah belajar, sudah sangat sensitif dengan langkah-langkah politik Pak Jokowi, sehingga kalau UKT kemudian dibatalkan kenaikannya di tengah-tengah perdebatan antara pro dan kontra, ini nampaknya ada sesuatu di sana. Ya karena ketika sekarang DPR mengapresiasi pemerintah katanya karena kenaikan UKT dibatalkan, bagi saya ini jangan seneng dulu gitu, karena biasanya ini ada konsekuensinya ini. Karena polanya sudah cukup familiar bagi saya. Ketika Pak Jokowi jadi pahlawan gitu ya, wah hebat gitu, membatalkan, biasanya ada konsekuensinya gitu. Nah, konsekuensi dari batalnya kenaikan UKT ini nampaknya ada kebijakan yang sebentar lagi akan tidak menyenangkan kita semua. Karena kalau pembatalan UKT ini dianggap sebagai sebuah citra yang positif, ya maka sebentar lagi akan ada citra yang membuat pemerintah itu negatif. Apa itu? Nggak tahu gitu. Tapi dari prediksi saya nampaknya adalah kenaikan BBM. Karena kenaikan BBM ini sudah ditunda-tunda selama beberapa bulan yang lalu gitu ya, dan nampaknya sudah ada rencana-rencana untuk menaikkan gitu, sehingga dengan pembatalan kenaikan UKT ini nampaknya semakin muncul tanda-tanda bahwa BBM akan dinaikkan. Jadi kenaikan UKT dibatalkan, sebagai gantinya BBM yang dinaikkan gitu. Karena dengan membatalkan biaya UKT ini kan secara otomatis meredam emosi para mahasiswa, dan dengan begitu mahasiswa setidaknya punya rasa terima kasih lah kepada pemerintah yang sudah membatalkan biaya UKT. Sehingga setelah ini kalau kemudian muncul kebijakan menaikkan harga BBM, ya ya mahasiswa harap mengerti lah, kan kalian UKT-nya sudah nggak dinaikin. Ya karena jawaban Presiden Jokowi soal UKT dan BBM ini bisa terlihat gitu ya, bisa terlihat sangat berbeda sekali. Kalau dengan UKT katanya dibatalkan gitu ya, nanti naiknya tahun depan atau ditunda lah gitu ya. Tapi kalau soal BBM ketika ditanya apakah akan naik atau enggak gitu ya, jawaban Pak Jokowi itu bulat. Wah ini kita harus hitung, harus kalkulasi, harus evaluasi, harus kita lihat harga minyak berapa, dolar berapa dan sebagainya. Ya kalau ngelihat dari harga minyak, harga dolar dan sebagainya, ini udah pasti naik. Meskipun Pak Jokowi tidak menjawabnya secara clear. Tapi sekali lagi, kalau UKT sudah dibatalkan, kenaikan UKT sudah dibatalkan, maka ya otomatis gitu ya, kita harus maklum kalau kemudian BBM selanjutnya bisa dinaikkan. Dan itu secara citra politik lengkap, sempurna, positif dan negatif. Sehingga mulai hari ini ya dibangunlah narasi-narasi terkait kenaikan harga BBM gitu ya, yang supaya bisa memaklumi bahwa harga dolar sudah di atas 16.000 dan kemudian harga minyak juga sudah naik dan sebagainya, sehingga ya mungkin setelah ini
tim orang-orang yang sebelumnya membela UKT harus segera ganti topik untuk menyiapkan pembelaan soal kenaikan harga BBM. Ya bagaimanapun sebagai rakyat kita maunya yang nggak naik gitu ya, tapi ya sekali lagi rakyat itu bisa apa sih, paling ya bisa demo kan gitu. Semoga apapun keputusan pemerintah pada akhirnya tidak terlalu mengganggu kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Semoga kita semua diberikan kekuatan, ketabahan, dan kemampuan untuk membiayai dan hidup bahagia meskipun dengan segala kebijakan-kebijakan aneh pemerintah di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.